Halo, what's up guys semuanya, kembali lagi di channel Pasti Bisa. Salam hangat untuk kalian semua, please diklik subscribe, like, dan tekan loncengnya ya bro. Seperti biasanya Pasti Bisa channel kembali membahas tentang alur film yang unik, seru, dan berkualitas. Dan film kali ini banyak sekali adegan drama romantis dan menegangkan banget. Pokoknya campur aduk dan bagus banget, jadi mesti ditonton sampai selesai ya guys. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Film diawali dengan adegan sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil saat malam hari. Saat sang istri yang bernama Amy sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja sang suami yang bernama David membanting setir mobil pun kehilangan kendali dan berputar-putar di aspal. Amy pun terbangun karena terkejut dan menanyakan kepada David tentang hal itu. David langsung menjawab dia melakukan itu untuk menghindari seekor rakun yang ada di tengah jalan. Lalu mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tak lama kemudian, Amy bertanya kepada David kenapa tidak lewat jalan tol saja. David pun menjawab, saat ini di jalan tol sedang macet total karena ada yang kecelakaan. Setelah 4 jam lebih mengemudi, Amy melihat ada sebuah bangunan di pinggir jalan. Mereka pun lalu menepi untuk memeriksa keadaan mobil. Saat mereka sedang mengobrol di dalam mobil, tiba-tiba saja muncul seseorang. Amy dan David pun sangat terkejut. Lalu David mengatakan kepada orang itu jika mereka tersesat dan mobil mereka dalam keadaan rusak. Lalu orang itu pun menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil mereka. Really? Thanks. Okay, great. Thank you. Tak lama kemudian mobil mereka pun sudah diperbaiki. David bertanya arah menuju jalan tol. Orang itu pun menunjukkan arahnya, lalu David dan Amy pun pergi menuju jalan tol. Baru saja berjalan beberapa menit, mobil mereka kembali bermasalah. David pun lalu memeriksanya kembali. Ternyata kali ini kipas mobilnya patah dan mobil benar-benar tidak bisa dihidupkan lagi. Lalu mereka berdua pun kembali menuju tempat tadi karena di sana ada sebuah hotel kecil. Tibalah mereka di hotel kecil itu. Nah guys, keseruan dan ketegangan di film ini baru saja akan dimulai. Jadi pastikan kalian tetap menonton sampai selesai ya guys. Oke lanjut. Mereka berdua pun menuju resepsionis untuk memesan kamar. Tapi setibanya di sana mereka mendengar suara-suara jeritan dari dalam ruang kamar petugas itu. Lalu David menekan bel untuk memanggil si petugas hotel. Tak lama kemudian si petugas itu pun muncul. David menanyakan tentang suara-suara jeritan di dalam kamar itu. Lalu si petugas ini dengan cepat kembali ke dalam kamar untuk mematikan videonya yang diputar. Ternyata suara itu berasal dari sebuah rekaman video yang ditonton oleh si petugas hotel ini. Setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya David dan Amy memutuskan untuk menginap semalam di hotel itu. Lalu mereka berdua menuju ke kamar hotel. Setibanya di dalam kamar hotel, Amy dan David bersiap-siap untuk istirahat. Baru sebentar mereka mengobrol, lalu tiba-tiba ada suara telepon berbunyi. Amy mengangkat telepon itu tapi tak ada suara jawaban. Kemudian tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu dengan keras. David membuka pintunya untuk memeriksa tapi tak ada satupun orang di depan pintu. Kemudian telepon kembali berbunyi, kali ini David yang mengangkat teleponnya. Lagi-lagi tidak ada jawaban suara. Lalu secara berbarengan semua pintu digedor-gedor dengan keras. David pun kembali memeriksa tapi tetap tak menemukan siapapun. Kemudian pintu kembali digedor-gedor dengan sangat keras. Amy yang melihat itu sangat ketakutan dan langsung menutup pintunya. Karena tak tahan selalu diganggu, lalu David keluar kamar dan mendatangi kamar di sebelah mereka. David mengetuk-ngetuk pintu untuk menemui orang yang mengganggu mereka, tapi tak satupun orang yang keluar. Akhirnya David memutuskan menemui petugas hotel untuk memberitahukan kejadian itu. Petugas hotel itu pun muncul, lalu David mengadukan semuanya kepada petugas itu. Kemudian petugas itu berkata dia akan memeriksanya dan David pun kembali menuju ke kamar. Di dalam kamar, David dan Amy masih kebingungan tentang kejadian itu. Lalu David mencoba menonton TV untuk menghilangkan lelahnya. Tapi karena tak ada satupun siaran televisi yang bisa ditonton, akhirnya David menonton kaset rekaman video yang ada di situ. Saat diputar, ternyata isi video itu adalah rekaman tentang
manusia. Awalnya David tidak curiga dan tetap menonton video itu. Tapi tak lama kemudian dia memperhatikan lokasi pengkoitan di dalam video itu sama persis dengan kamar yang sedang mereka tempati. Lalu David memberitahukan hal itu kepada Amy. Kemudian Amy pun mulai menyadari bahwa lokasi yang ada di dalam video itu sama persis dengan kamar yang sedang mereka tempati. David mulai menemukan satu persatu kamera pengintai yang dipasang di kamar itu. Lalu tak lama kemudian listrik tiba-tiba padam dan suasana mencekam mulai terjadi. Pintu kembali digedor-gedor oleh seseorang. Listrik pun dihidup-matikan. Keadaan ini sama persis seperti yang terjadi di dalam video yang mereka tonton tadi. David dan Amy pun mulai ketakutan. Mereka merencanakan untuk pergi dan menjauh dari hotel itu. Lalu David dan Amy keluar dari kamar itu. Baru saja mereka berlari meninggalkan kamar itu, tiba-tiba saja di depan mereka ada sosok pria bertopeng menghadang. Mereka berdua lalu lari ke sisi lainnya, tapi tiba-tiba muncul lagi pria bertopeng lainnya. Dengan terpaksa, David dan Amy pun langsung berlari kembali menuju ke kamar mereka untuk menyelamatkan diri. Di dalam kamar, mereka masih diganggu oleh pria bertopeng itu. David dan Amy sangat ketakutan dibuatnya. Tak lama kemudian, gangguan itu hilang. Kamar tiba-tiba saja dalam keadaan sunyi. Lalu David memanfaatkan kondisi itu untuk pergi ke telepon umum yang ada di sana. David perlahan keluar dari kamar berjalan mengendap-endap dan akhirnya dia sampai ke tempat telepon umum itu. Dia lalu mencoba menelpon polisi di kota itu. Setelah dia menceritakan semua yang terjadi, dia baru sadar ternyata telepon umum itu bukanlah telepon asli. Yang ditelepon bukanlah polisi, melainkan petugas hotel di situ. Lalu tiba-tiba saja muncul mobil dan menabrak telepon umum itu. Untung saja David bisa menghindarinya. Mobil itu terus mengejar David, kemudian dia berlari kencang menuju ke dalam kamar. Di dalam kamar, mereka berdua semakin ketakutan. David lalu mencari-cari alat untuk melindungi mereka. Dia lalu memecahkan kaca untuk dijadikan alat bantu. David dan Amy pun duduk di sudut kamar untuk istirahat sebentar. Di tempat yang berbeda, terlihat si petugas hotel sedang asik mengawasi David dan Amy yang ketakutan di dalam kamar. Setelah beberapa saat, Amy pun terbangun dari tidurnya. Dia kebingungan melihat David yang menonton isi video. Lalu David menjelaskan bahwa dia ingin melihat aksi-aksi para penjahat itu supaya bisa mendapat ide dan rencana untuk melarikan diri dari hotel itu. Kemudian David memeriksa ke kamar mandi. Lalu dia tak sengaja menemukan ada pintu di bawah tanah di kamar mandi itu. Tak lama kemudian mereka mendengar ada sebuah mobil yang datang. Mereka lalu melihat dari jendela kaca kamar itu. David dan Amy melihat ada seorang pria pengemudi truk. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memanggil-manggil pria itu untuk meminta pertolongan. Lalu pria itu pun melihat mereka berdua dan pria itu perlahan mendekati David dan Amy. Tapi tiba-tiba di belakang pria itu muncul dua orang bertopeng yang dari tadi mengganggu mereka. David dan Amy pun berusaha memberitahu pria itu. Setelah beberapa saat muncullah petugas hotel membawakan beberapa kaset video rekaman dan diberikan kepada pria tua itu. David dan Amy terkejut. Ternyata pria itu merupakan bagian dari kelompok orang-orang yang bertopeng. Kemudian David dan Amy menuju ke kamar mandi. Mereka berdua mencoba kabur lewat pintu bawah tanah yang ada di kamar mandi. Dengan penuh ketakutan dan kecemasan, mereka menelusuri terowongan bawah tanah itu, berharap akan menemukan jalan keluar. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di ujung terowongan itu. Perlahan David membuka pintunya. Ternyata di situ tempat ruangan petugas hotel memantau semua kamera CCTV yang dipasang di hotel itu. Lalu David dan Amy memeriksa ruangan itu untuk mencari-cari alat yang bisa membantu mereka. Amy tak sengaja menemukan telepon. Lalu dia menelpon polisi. Tapi belum sempat dia membuat laporan, tiba-tiba petugas hotel dan pria bertopeng masuk ke dalam ruangan itu.
Ami dan David pun kembali ke dalam terowongan. Sementara itu petugas hotel mendengar suara dari telepon yang masih tersambung di kantor polisi. Dia pun langsung cepat-cepat mematikan telepon itu. Petugas hotel itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menemukan David dan Ami di terowongan bawah tanah. Sementara itu David menemukan jalan lain di terowongan bawah tanah. Mereka pun menuju jalan berbeda dari sebelumnya. Mereka berdua pun keluar dari terowongan itu dan ternyata ruangan itu ruangan berbeda, bukan kamar mereka tadi. Di situ Ami sangat panik dan ketakutan. Lalu David berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat kemudian muncul mobil polisi yang mendatangi hotel itu. David dan Ami mencoba tetap mengamati dari jauh dulu karena mereka takut kalau petugas itu merupakan kawanan pria bertopeng. Sementara itu petugas polisi meminta izin untuk memeriksa hotel itu. Petugas hotel itu pun terpaksa mengizinkannya. Lalu Pak Pol itu pun memeriksa satu persatu kamar di situ. Dia menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Tak sengaja Pak Pol itu menonton video yang masih menyala. Kemudian dia baru sadar kalau rekaman video itu merupakan kejadian nyata dan dilakukan di kamar itu. Pak Pol itu kemudian keluar dari kamar. Melihat hal itu, David dan Ami pun berlari menuju Pak Pol untuk meminta perlindungan. Lalu mereka bertiga bergegas masuk ke mobil. Di dalam mobil, David dan Ami menceritakan semua yang terjadi. Lalu Pak Pol segera mau menyalakan mobilnya untuk pergi. Tapi ternyata mobil Pak Pol tak bisa menyala karena sudah dirusak oleh pria bertopeng. Pak Pol pun keluar mobil untuk memeriksa mesin. Setelah mengetahui mobilnya rusak, tiba-tiba saja muncul pria bertopeng mengkoitkan Pak Pol dari belakang. Melihat hal itu, David dan Ami ketakutan dan langsung keluar mobil dan berlari menjauh. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua langsung kembali masuk ke dalam kamar. Lalu David membuka dan menerobos pintu-pintu kamar yang saling terhubung. Mereka pun menuju ke kamar sebelahnya. David lalu menuju kamar mandi dan memecahkan kaca jendelanya. Lalu David menemukan kalau di kamar itu ada ruang lotengnya. Dia pun memeriksa loteng kamar itu. Kemudian David merobek kecil baju Ami dan menaruhnya di jendela kaca untuk mengelabui pria bertopeng. Jadi seolah-olah Ami sudah pergi melalui jendela itu. Lalu kemudian David menyuruh Ami untuk bersembunyi di loteng dan diam saja menunggu di situ. Sementara David mencoba menyelinap ke ruang petugas untuk mencari pertolongan. Kemudian David perlahan membuka pintu kamar itu, lalu tiba-tiba saja dia disergap oleh pria bertopeng. David pun jatuh ke lantai. Sementara itu Ami tak kuasa melihat kejadian itu dari atap loteng. Kemudian petugas hotel dan para pria bertopeng memeriksa kamar untuk mencari Ami. Mereka mengira Ami sudah kabur melalui jendela kamar mandi. Keesokan paginya Ami pun terbangun dari tidurnya. Dia pun turun dari loteng untuk memeriksa David suaminya. Tapi baru saja dia perlahan bergerak, tiba-tiba muncul pria bertopeng dari belakang Ami. Menyadari hal itu, Ami langsung kabur berlari keluar. Di sana dia melihat ada sebuah mobil. Ami langsung masuk ke mobil dan berusaha menghidupkan mobil itu. Tapi lagi-lagi secara tiba-tiba ada pria bertopeng melompat ke atap mobil dan mencoba menghentikan Ami. Akhirnya mobil pun menyala. Ami langsung mengendarai mobil, tapi si pria di atap terus mengganggu Ami. Karena panik, Ami tak sengaja menabruk kamar dan satu pria bertopeng yang ada di depannya. Akhirnya kedua pria tersebut koit. Ami pun segera keluar dari tempat itu. Dia berlari menuju tempat resepsionis untuk mencari-cari sesuatu yang bisa digunakan untuk menolong. Sementara itu, petugas hotel sangat marah melihat kedua anak buahnya koit oleh Ami. Baru saja Ami memeriksa ruangan itu, lalu terdengar suara petugas hotel datang. Ami langsung bersiap-siap menunggu petugas hotel itu. Tak sengaja Ami melihat peceng di atas pintu. Ami pun berusaha meraih untuk mengambilnya. Lalu tiba-tiba saja muncul petugas hotel yang mendekap Ami dari belakang. Terjadilah pergulatan di situ. Ami pun kalah saat melawan petugas hotel itu. Lalu Ami terlempar dan tak sengaja menimpa sebuah peceng yang tadi mau dia ambil. Kemudian Ami menggunakan peceng tersebut dan petugas hotel itu pun koit di tempat. Lalu Ami segera menemui suaminya. Ternyata David belum koit. Lalu David pun terbangun dari pingsan dan film pun selesai. Guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Kalau ada yang mau dikomentari, silakan tuliskan di kolom komentar ya guys.
please klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya kawan, supaya kalian bisa menyaksikan video-video menarik selanjutnya. Oke guys,